Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang hidup sehat ala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, seperti yang kita pahami bersama, apalagi kita sebagai umat Islam, kita mengetahui bahwa Islam tidak melulu tentang ibadah. Islam itu sangat luas. Semua aspek kehidupan ada di dalam Islam. Begitu juga mengenai kesehatan. Kita diperintahkan untuk mengikuti semua perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan hadis. Di mana salah satu sisi kehidupan yang patut diteladani dari pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pola hidup beliau yang sehat. Pola hidup sehat beliau itu ternyata banyak diadopsi, bahkan diakui dalam ilmu kesehatan sampai sekarang. Dan orang yang di luar Islam pun setelah meneliti lebih jauh, ternyata mereka melihat bahwa apa yang disampaikan di dalam hadis-hadis yang terbukti baik dalam ilmu kesehatan ataupun kedokteran. Pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan yaitu pola hidup yang sangat menjaga kesehatan atau berbasis pada preventif atau pencegahan, bukan pada setelah sakit lalu diobati. Tidak seperti itu, tetapi bagaimana caranya agar dapat menjaga kesehatan sepanjang hidup di keseharian kita. Saya akan menjelaskan aktivitas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Beliau tentunya sangat banyak, tapi di sini hanya 8 aktivitas yang berhubungan dengan pola sehat yang akan saya bahas. Yang pertama adalah sholat, kemudian yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga adalah tidur, 4 berpuasa, ya. Kemudian yang kelima adalah mengkonsumsi kurma, madu, zaitun, dan habatus sauda. Kemudian kita olahraga, menjaga silaturahim, selalu bersyukur dan menjaga kebersihan. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang pertama adalah sholat. Jumlah sholat wajib dan sunnah kurang lebih ada 29 rakaat. Salat wajib 2 rakaat yaitu subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat itu maghrib, 4 rakaat isya. Ini sudah ditotal menjadi 17 rakaat. Selanjutnya 12 rakaat lagi pada sholat sunnah rawatib. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, dan 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini baru minimalnya saja tentunya. Belum lagi kalau ditambah sholat-sholat sunnah yang lainnya, tentu akan lebih banyak lagi. Pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya di dalam gerakan sholat terdapat banyak manfaat untuk kesehatan, seperti saat takbiratul ihram. Gerakan ini dapat melancarkan aliran darah, getah bening, dan kekuatan otot lengan. Juga bisa melapangkan sistem pernapasan dan mengontrol denyut jantung, sehingga sangat baik untuk meningkatkan kesehatan dan pernapasan tubuh kita. Selanjutnya rukuk. Manfaat gerakan dari rukuk ini adalah memaksimalkan aliran darah dari otak pada tubuh bagian tengah. Lalu tangan yang bertumpu di lutut berfungsi untuk relaksasi
relaksasi bagi otot-otot baru hingga ke bawah. Selain itu, ruku adalah latihan kemih untuk mencegah gangguan prostat. Selanjutnya gerakan iktidal. Gerakan berdiri bungkuk, berdiri sujud merupakan latihan pencernaan yang baik. Organ-organ pencernaan di dalam perut mengalami pemijatan dan pelonggaran secara bergantian. Efeknya pencernaan menjadi lebih lancar. Pemirsa yang dirahmati Allah. Lalu gerakan sujud, ya, kemudian dilanjutkan dengan yaitu duduk tahiyat awal. Di sini membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis, sehingga mencegah terjadinya penyumbatan arteri dan vena. Selain itu, seluruh sendi yang ada di tungkai kaki, kemudian jari, semuanya akan menjadi lentur, aktif dan tidak kaku. Dan saat duduk tahiyat akhir, posisi ini juga sangat baik karena untuk mencegah hipotensi. Kemudian gerakan salam, gerakan terakhir di dalam sholat. Gerakan salam memiliki manfaat untuk membuat leher menjadi lebih lentur dan menguatkan otot-otot juga seluruh bagian leher. Gerakan salam juga bisa menjaga kekenyalan dari kulit wajah seseorang. Pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran. Ya. Membaca Al-Quran bagi kesehatan yang dapat dirasakan dalam sekejap ialah datangnya ketenangan jiwa. Bahkan ada seorang dokter spesialis kanker yang melakukan penelitian menyatakan bahwa membaca Al-Quran memiliki efek yang sangat luar biasa, di mana mampu meningkatkan aktivitas sel-sel sehat dan membangkitkan sistem imun untuk melawan sel-sel tumor ataupun kanker yang paling berbahaya sekalipun. Kemudian energi positif dari ayat-ayat di dalam Al-Quran yang dilantunkan menjadi nutrisi otak yang dapat mencegah dari penyakit yang menyerang saraf otak, yang menurunkan fungsi ingatan, ya, seperti Alzheimer. Kemudian saya lanjutkan lagi, pemirsa yang dirahmati Allah, tidur ala Rasulullah. Saat tidur posisi selalu miring ke kanan. Ya, kemudian meletakkan tangannya pada pipi sebelah kanan juga. Beberapa penelitian membuktikan bahwa tidur dengan arah miring ke kanan bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Kemudian tidur dalam keadaan gelap dan mematikan lampu, ternyata setelah diteliti itu juga mampu menghasilkan hormon melatonin, menjadi awet muda, ya, memiliki kekebalan tubuh serta mencegah paparan senyawa radikal bebas. Kemudian saat tidur, tubuh akan melakukan detoksifikasi. Kemudian recharge energi waktu tidur ataupun istirahat yang baik itu sekitar 7-8 jam. Lalu bangun di sepertiga malam terakhir untuk melakukan sholat malam seperti sholat tahajud, taubat, sholat hajat dan yang lainnya. Kemudian berpuasa. Aktivitas Rasulullah selanjutnya yaitu ada puasa wajib di bulan Ramadan, ada juga puasa sunnah seperti puasa Syawal, puasa Dzulhijjah, Arafah, Muharram ataupun Asyura, puasa Sa'ban, puasa Nabi Daud dan puasa Senin Kemis. Berikut manfaat kita rajin melakukan puasa, yaitu yang pertama menggelontorkan lemak di dalam tubuh. Kedua, memperbaiki sensitivitas insulin. Kemudian ketiga, meningkatkan sistem pencernaan atau metabolisme tubuh. Keempat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian menurunkan berat badan, menurunkan tekanan darah tinggi, menurunkan emosi, ya, jadi emosi lebih terkontrol. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Yang kelima, mengkonsumsi kurma, madu, kemudian zaitun dan habatus sauda. Manfaat kurma itu menyediakan energi lebih cepat, baik untuk saluran cerna, kita akan menjadi kenyang, ya, jadi laparnya tahan lama. Melancarkan BAB, ya, mengurangi
anemia. Kemudian manfaat madu yaitu baik untuk pencernaan, mencegah infeksi, jamur, bakteri, iritasi, meningkatkan stamina. Itu madu. Kemudian minyak zaitun yaitu mengandung antioksidan yang sangat tinggi, mengurangi resiko terkena kanker. Kemudian mengandung anti inflamasi yang berguna untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian mencegah lemak sehingga yang menimbulkan penyakit jantung ya. Selain itu minyak zaitun juga bisa melembabkan untuk kecantikan, melembabkan kulit. Kemudian manfaat habatus sauda yaitu menguatkan imunitas tubuh, melindungi selaput lambung dari peradangan dan juga mengandung antioksidan. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya lanjutkan lagi yaitu yang keenam, berolahraga. Rasulullah SAW menganjurkan untuk pergi ke masjid dengan berjalan kaki. Kenapa? Selain terdapat di dalam langkah kaki setiap saat menuju ke masjid, juga itu merupakan olahraga yang baik untuk kesehatan badan kita. Ya. Kemudian yang ketujuh yaitu kita menjaga silaturahim. Menganjurkan kita untuk selalu bersilaturahim. Di dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan ditangguhkan kematiannya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian yang ke-8 yaitu selalu bersyukur. Sering bersyukur ternyata imunitas tubuh kita akan bertambah kuat. Bersyukur terbukti bermanfaat karena sebagai cara menerima dan memaknai hidup. Cara ini melibatkan banyak emosi yang positif yang berdampak pada kesehatan fisik, terutama melakukan sistem imun sehingga bersyukur bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Dan yang ke-9 yaitu menjaga kebersihan. Ya. Faktor utama agar terhindar dari sakit adalah selalu menjaga kebersihan tubuh. Apabila lingkungan kita bersih, tubuh kita ya tidak akan mudah terkena penyakit. Menjadi apa? Salah satu pola hidup Rasulullah yang patut kita teladani, yaitu menjaga kebersihan. Kemudian juga membersihkan diri dari penyakit hati. Ternyata setelah diteliti, penyakit badan itu bisa terjadi karena ada pikiran jelek atau pikiran hati dalam diri kita sendiri, seperti iri, dengki, sombong, nah dan yang jelek-jelek lainnya, munafik gitu. Jadi dengan demikian hidup sehat ternyata tidaklah sulit. Tidak perlu keluar banyak uang untuk berobat sebetulnya, dengan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka kita bisa sehat jasmani ataupun rohani. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.